Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pasalnya tren penambahan kasus positif COVID-19 di dunia kembali mengalami tren kenaikan. Presiden Jokowi mengatakan perkembangan kasus harian sudah menurun drastis jika dibandingkan dengan kasus saat puncak penularan yang sempat mencapai 56.000 kasus positif COVID-19. Dalam 4 hari terakhir kasus harian relatif rendah yakni 22 Oktober hanya 760 kasus, 23 Oktober 802 kasus, 24 Oktober 623 kasus, dan 25 Oktober 460 kasus. Namun tren kasus positif di dunia dalam minggu ini mengalami kenaikan sekitar 2%. Di Eropa saja misalnya dalam minggu ini naik sampai 23%, Amerika Selatan naik 13%, dan tren kenaikan kasus ini masalahnya ada pada 3 hal. Yang pertama, relaksasi yang terlalu cepat, kedua protokol kesehatan yang tidak disiplin, dan yang ketiga pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan bagaimanakah upaya pemerintah daerah untuk menahan laju COVID-19 di gelombang ketiga? Di segmen ini saya tidak sendiri karena sudah ditemani kembali oleh Head of Research CNBC Indonesia, Mas Arief Gunawan. Dan pastinya kita akan berdialog, diskusi dengan dua narasumber kita, Wali Kota Malang, Pak Sutiaji, dan Bupati Jayapura, Matius Awoytau. Ya, kita lanjutkan lagi ya diskusinya ditemani oleh Mas Argun. Tadi kan Mas Argun juga sempat mengatakan bahwa salah satu kunci pemulihan ekonomi saat ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi atau mengendalikan laju pertumbuhan kasus COVID-19 ya. Saat ini kan sudah mulai melandai begitu ya. Kalau Mas Argun sendiri lihat kontribusi dari pemerintah daerah-daerah di Indonesia itu sudah cukup bagus belum sih untuk mengendalikan laju pertumbuhan kasus COVID-19? Sejauh ini kalau kita bicara idealita memang ya overall belum sepenuhnya gitu ya. Kalau kita bicara protokol kesehatan itu pasti masih ada masyarakat-masyarakat di beberapa tempat, beberapa daerah yang belum begitu tertib untuk menjalankan itu. Memang perlu enforcement yang tinggi di sini karena ini kan melibatkan ya berapa juta orang gitu kan, dan pergerakan mereka juga harus dipantau, dibatasi. Dan di dalam konteks ini pemerintah daerah memang sudah mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan peraturan daerah, terutama di kerumunan, di mall dan sebagainya, itu sudah ada aturan-aturannya. Tetapi untuk pengawasannya dan enforcementnya itu yang mungkin masih menjadi tantangan bersama. Gitu. Nah itu sejauh ini ya pengamatan dari Mas Argun. Kita langsung tanyakan saja seperti apa di lapangannya nih. Kalau untuk Wali Kota Malang dulu, Pak Aji, bagaimana Pak Aji? Apakah memang tantangannya cukup berat nih untuk bisa tadi misalnya memaksa masyarakat atau membuat masyarakat dengan sukarela menjalankan protokol kesehatan, dan bagaimana sebetulnya realisasi nyata Pemda untuk bisa mencegah kenaikan kasus COVID-19 khususnya di Malang, Pak Aji? Masih di mute sepertinya Pak Aji. Ya, mohon maaf. Jadi gini, tentu di daerah-daerah tidak sama ya. Kalau di kami ada beberapa pendekatan ya. Jadi ada pendekatan pakai pendekatan kita masyarakat yang urban, tentu kami pendekatan akademik, dan itu alhamdulillah bagus. Ya, ada pendekatan-pendekatan yang memang dengan pendekatan ke people masyarakat, kunci-kunci masyarakat yang kita kuatkan karena ini adalah orang-orang patron. Tapi alhamdulillah dengan beriring waktu, memang di awal kepatuhannya tinggi. Jadi di tahun 2020 itu tinggi karena diharapkan ya kami protokol kesehatan yang perlu 2 minggu saja. Tapi begitu terus ini agak abai dan seterusnya sehingga ada gelombang 2 itu saya kira. Nah sekarang belajar dari gelombang 2 itu, harapan kami masyarakat sudah mulai tersadar karena ada beberapa komitmen di kami bahwa setiap kantor ketika dia tidak pakai masker maka tidak dilayani dan seterusnya. Kesadaran akan prokes itu sudah mulai terbangun dengan baik. Terlebih di kami untuk mengantisipasi penyebaran itu kami lakukan pergerakan vaksin di kami alhamdulillah sudah di angka 97%. Untuk lansia sudah hampir 60%, artinya sudah masuk pada leveling 1. Dan ini yang terus kita kuatkan. Kesadaran masyarakat untuk protokol kesehatan kita kuatkan. Tentu diharapkan memang ASN yang memberikan contoh
di kami caranya bagaimana orang pakai masker itu, satu ASN harus kampanye kepada 10 keluarga, 10 kakak, dan ini akan terus diviralkan, dan itu pengawasan terus-menerus, tidak hanya lakukan pada waktu di awal, tapi terus-menerus akan kita uraikan, termasuk kesadaran ini harus dikuatkan melalui RT RW. Insya Allah kami punya keyakinan kok, Indonesia mestinya lebih mampu mengatasi COVID ini karena punya RT RW, dikuatkan di tingkat hulunya, kita kuatkan. Gimana? Ya. Jadi memang fokusnya ke tingkat lokal ya Pak, supaya bisa lebih mengena begitu ya. Nah kita ke Jayapura sekarang dari Pak Matius. Seperti apa kondisinya Pak kalau di Jayapura, tantangannya apa saja dan strateginya untuk bisa mengatasi atau mencegah pertambahan kasus COVID-19 di Jayapura bagaimana? Baik, khusus untuk Kabupaten Jayapura, minggu lalu kami di angka 0. Jadi tidak ada kasus. Tetapi hari ini data yang ada 2 kasus baru beberapa hari yang lalu, dan ini masih isoman karena ringan kasusnya. Dan kita berharap ke depan tetap ada dalam kondisi terkendali seperti ini. Ini karena memang beberapa waktu yang lalu menjelang PON itu kita memang lakukan vaksinasi yang besar-besaran karena kita ingin untuk PON ini harus sukses, PON ini harus bisa disaksikan oleh masyarakat dan masyarakat bisa berjualan. Karena itu memang di tempat-tempat venue kami kasih prioritas untuk semua harus divaksin, dan mungkin dengan upaya-upaya itu, tapi juga dengan tenaga medis yang kerja keras di tengah keterbatasan yang ada, dan itu sangat menolong. Tapi juga dalam menjelang PON juga kami juga mendapat bantuan juga dari BNPB untuk protokol kesehatan dan beberapa fasilitas. Oke, jadi memang sepertinya keduanya salah satu yang sama strateginya vaksinasi ya Mas Argun? Iya betul, jadi memang kunci untuk mengatasi pandemi itu kekebalan. Iya. Kekebalan kelompok harus diciptakan. Nah pilihannya ada 2, kayak seperti di Eropa dulu ketika ada Spanish flu, itu kekebalan kelompoknya terbentuk secara alami, nggak ada vaksinasi. Tapi akhirnya jutaan orang, mohon maaf, meninggal. Tapi di Indonesia sekarang dan di seluruh dunia kita berusaha menciptakan kekebalan kelompok dengan vaksinasi. Dan alhamdulillah tadi disebutkan Pak Sutiaji misalnya 97%, di angka di atas 80% saya pikir sudah bagus. Dan ini harus dipertahankan oleh semua kepala daerah. Karena kalau vaksinasi itu sudah tersebar merata, ada harapan bahwa ketika ada kasus baru nih misalnya, maka tidak akan berujung pada outbreak yang baru gitu. Tetapi di sini saya juga ingin bertanya nih, karena kan tetap masih ada kasus baru, tetapi dengan adanya vaksinasi sudah mulai terbatas. Hanya saja peluang untuk penyebaran itu masih terjadi. Bagaimana sebenarnya kebijakan tracing nih di Pak Sutiaji maupun di Pak Matius, ketika ada kasus baru, tracing itu diberlakukan seperti apa, dan apakah ada gugus tugas gitu misalnya untuk mengatasi kendala tersebut? Jadi selain vaksinasi, tracing ini juga penting ya Pak. Bagaimana sebetulnya di Malang dulu Pak Aji upaya untuk memaksimalkan tracingnya? Singkat saja mungkin Pak. Ya, kami lakukan dari 3 T-kuat, jadi testing, tracing, dan treatment itu. Jadi kami basisnya tetap RT RW ya. Jadi ketika ada satu kasus, sekarang malah saya tingkatkan, bukannya 1:16 ya, karena kasusnya kan tidak banyak. Jadi kami 1 bandingnya sampai 26. Ya, jadi 1 yang kena kasus, maka tracing kami sudah sampai ke 26. Dan memang benar apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika herd immunity sudah terbangun dengan baik, saya termasuk pelakunya Mbak. Hanya saya termasuk orang yang pernah kena terserang COVID ya. Jadi pertama, dan setelah vaksin yang kedua saya kena lagi. Tapi jadi kekebalan tubuh saya sudah terbangun dengan baik dan tidak menular. Artinya 2 hari berikutnya saya sudah negatif lagi. Inilah yang sering saya sampaikan. Ketika sudah vaksin, insya Allah tetap kita pakai protokol kesehatan. Akan tetapi ketika kita terserang, insya Allah ya tidak sebegitu parah seperti yang pertama, dan penularannya agak bisa dikendalikan.
Oke, itu dari Malang. Bagaimana dengan di Jayapura, Pak Matius? Seperti apa strateginya untuk bisa memaksimalkan tracing di Jayapura? Ya, pertama memang untuk ada gejala kasus-kasus ringan seperti tadi, itu lingkungan sekitar pasien itu wajib di tracing. Itu yang kedua, karena di sini lalu lintas penumpang atau orang itu udara dan laut. Nah, kami di Kabupaten Jayapura lewat udara, pintu masuk ke Papua lewat Bandara Sentani. Nah, ini tim juga sudah kita bicarakan terus untuk tetap berketat untuk orang keluar masuk. Nah, koordinasi-koordinasi dengan tim medis yang ada. Jadi meskipun itu ditangani oleh KKP, tapi dengan beberapa ini, tapi harus ada koordinasi-koordinasi juga dengan gugus tugas setempat, dan semua berjalan baik. Jadi, tapi kami juga sedang berusaha tracing jalan, tapi juga vaksinasi mungkin akan menjadi andalan untuk ke depan ini wajib. Sekarang kami di angka di atas 64%, tapi kami berharap bisa di atas 70 lah, atau 80. Baik, terima kasih banyak Pak Matius dan Pak Aji. Tadi semoga strategi-strateginya itu terus dijalankan ya sampai pandemi bisa betul-betul terkendali. Dan terima kasih juga Mas Argon, Head of Research CNBC Indonesia. Kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan kembali untuk memberikan penghargaan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Regional Leaders. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.